Jadi legalisasi dari demokrasi kriminal ini menggunakan alat sekrup yang namanya threshold. Nah, oleh karena alasan itulah kita ingin ini dihapuskan agar supaya demokrasi Indonesia bisa berubah jadi demokrasi yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, saya ini ada di depan rumah seorang yang sangat berpengaruh ya, suaranya keras. Dan dalam jabatan apapun tetap saja bersuara keras dan terkenal ungkapannya demokrasi kriminal ya. Jadi criminal demokrasi, mungkin begitu bahasa Inggrisnya ya. Nah, siapa dia? Dia adalah Bang Rizal Ramli. Kita ikutin perbincangan saya. Jadi kenapa Bang, Abang ngotot banget nih untuk menghapuskan presidensial threshold? Sebetulnya sederhana. Karena dulu saya waktu muda, mahasiswa, kita berjuang supaya Indonesia lebih demokratis. Oke. Saya nulis buku perjuangan mahasiswa tahun 78. Oke. Dilarang oleh pemerintahan Soeharto, diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson ke dalam bahasa Inggris dari Cornell. Nah, terjemahannya lebih bagus dari aslinya. Karena ditambahin footnote, tambahin penjelasan. Akhirnya diterjemahkan ke dalam 8 bahasa. Judulnya? Buku Putih Perjuangan Mahasiswa. Oke. Itu NKKBKK dulu jadi ya? Sebelumnya. Abang kan 74 ya? 7778. 7778 kan NKKBKK? Bukan, itu 80-an. Oh, 80-an itu? Oke. Nah, pada dasarnya kita ingin Indonesia yang good governance dan demokratis. Oke. Nah, kita sama-sama memperjuangkan supaya orde otoriter selesai. Nah, begitu demokrasi nongol, ternyata mula-mula hanya demokrasi prosedural. Oke. Ada pemilihan, ada apa. Lama-lama berkembang jadi demokrasi kriminal. Yaitu demokrasi yang parameter utamanya sebetulnya hanya uang. Duit. Ya. Jadi diciptakanlah threshold itu. Jadi zaman Orde Baru demokrasi prosedural, Ya. zaman reformasi demokrasi kriminal. Ya. Jadi threshold itu dijadikan sekrup untuk pemerasan. Misalnya mau jadi bupati perlu 20%. Ya harus nyewa partai. Masing-masing harus dikasih upeti, harus dibayar. Ya. Jadi legalisasi dari demokrasi kriminal ini menggunakan alat sekrup yang namanya threshold. Nah, oleh karena alasan itulah kita ingin ini dihapuskan agar supaya demokrasi Indonesia bisa berubah jadi demokrasi yang amanah, yang good governance. Dan sebenarnya dengan media sosial ini Bang ya, demokrasi itu bisa jauh lebih murah loh. Bisa jauh lebih murah. Ya. Misalnya untuk kampanye. Ya. Kan kalau dulu kan orang isunya harus televisi, sekarang media sosial, YouTube apa-apa bisa gratis. Iya, gitu. Jadi demokrasi kriminal inilah yang mengakibatkan kenapa demokrasi di Indonesia tidak membawa kemakmuran. Karena orang hanya kemakmuran untuk elitnya aja, spending untuk money, eksekutif, mau untuk balik uangnya ya, tapi bukan kemakmuran untuk rakyat. Nah, kalau kita berhasil ubah ini, demokrasi akan bekerja untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Itulah kenapa saya nganggap ini penting sekali. Semangat terus Bang. Jawa. Nggak pernah padam. Nggak pernah padam. Ada apa? Dian yang tak kunjung padam. Ya. Tokoh besar di dunia kan banyak yang udah berumur juga. Ya. Si Trump aja udah 84. Donald Trump? Donald Trump. Okay. Si apa namanya? Biden ini 78. Joe Biden. Waktu Reagan jadi presiden paling hebat di Amerika udah 90. Mahathir 90 Joe tahun. Biden kan wakilnya wakil Obama. Wakil Obama ya. Iya, Joe Biden.
dia memang dicari yang paling senior memang waktu itu kan, karena dianggap Obama masih bau kencur. Iya. Makanya dicari orang tokoh yang senior yang menguasai politik luar negeri, jadi Joe Biden gitu. Jadi umur sebetulnya bukan batasan. Iya. Yang penting itu jiwa, rohnya Harus muda. rohnya harus muda, jiwanya harus muda. Karena itu kayak perempuan aja itu. Ada yang apa istilahnya gender. Apa itu? Dia perempuan tapi dia tidak gender perspektif. Perspektif gendernya nggak ada, perempuan ada. Kalau itu mungkin ada benarnya. Pemimpin perempuan yang hebat-hebat relatif lebih laki. Seperti Thatcher, Ya, Margaret seperti Thatcher. di Jerman hari ini, Merkel, ya kan, lebih dominan sifat ininya, Iya, lebih laki-laki daripada laki. laki-laki, ya. Yang Markel apa siapa itu yang ada Presiden Jokowi, kemudian ada Markel, ada Presiden siapa gitu, yang ngomong sama Jokowi ngomong balas, lalu tiba-tiba Jokowi dicuekin sama dia cuekin Jokowi, dia ngomong sama Markel. Ya. Jadi presiden dari negara-negara non-blok. Ya. Sehingga tahun berapa dia ke Rusia, ketemu Tahun 60 berapa ya kalau Ya, 63 atau 62 gitu. Ya, Iya. ketemu Khrushchev. Ya. Khrushchev anggap dia mesti rangkul Soekarno. Ya. Akhirnya diberikanlah angkatan laut dan angkatan udara paling tangguh di Asia waktu itu. Oke. Bayar dengan kredit bunga murah. Oke. Nah, habis itu Bung Karno ke Washington ketemu dengan Kennedy ya tahun 60. Nah, dua-duanya chemistry-nya cocok karena dua-duanya womanizer. Iya. Bercandanya Perempuan. pas gitu. Dan konon katanya Bung Karno itu dia undang istrinya Kennedy itu ke Indonesia. Istri orang pun dia undang. Nah, jadi pada waktu itu Amerika cenderung untuk memberikan Papua kepada Belanda sama anggota NATO. Ya. Tapi Soekarno begitu charmingnya karena di impress. Yang kedua dia juga ada leverage-nya. Ya. Saya bilang kalau sampai Papua nggak dikasih kita, bakal perang di Papua. Kita punya angkatan laut, angkatan udara paling kuat di Asia. Masih. Akhirnya Kennedy back off, dikasihlah Papua sama Indonesia. Oke. Jadi ini menunjukkan Indonesia pernah punya pemimpin yang kelasnya kelas dunia, disegani, dan dia main ke negara-negara besar buat kepentingan nasionalnya. Nah, jauh sekali dengan apa yang terjadi hari ini. Waktu zaman Pak Harto, Pak Harto memang tidak terlalu aktif di ASEAN, tapi seluruh negara ASEAN tahu kalau Indonesia nggak setuju, tidak mungkin terjadi. Nah, dengan diem aja Soeharto powerful di ASEAN. Hari ini kita betul-betul di titik nadir paling bawah dalam segi geopolitik, dalam segi apa aja kita nggak dihormati orang. Nggak dihormati gitu. sama pemimpin-pemimpin di dunia. Dari sisi sumber daya manusia nggak dihormati, dari sisi kekuatan apapun nggak dihormati. Nah, kenapa bisa begitu? Refli lebih tahu lah. Karena proses pemilihan kita ini kan cuma lomba pencitraan. Bukan lomba memilih yang terbaik dengan ide-ide yang besar, dengan pikiran yang besar, dengan kualitas leadership yang unggulan. Modalnya kan cuma pencitraan doang. Ya, di media, di sosial media, didukung oleh buzzer. Tiba-tiba seseorang udah jadi pemimpin. Bobotnya nggak ada, track recordnya nggak ada, kualitasnya bukan kelas dunia gitu. Dan yang lebih penting itu karena presidensial threshold berlaku. Sehingga calon bisa di marking hanya 2 saja. Kalau sudah head to head kan peluang matematikanya 50%. Iya, benar. Orang yang paling tidak populer pun kalau dia 50% dan didukung oleh macam-macam state aparatus bisa menang. Jadi itulah yang kita harus ubah supaya yang terbaik di Indonesia yang terpilih sebagai pemimpin. Ya, mereka yang punya ide yang besar buat Indonesia dan punya kapasitas
untuk membuat mimpi itu jadi kenyataan. Dan ini juga semangat bagi generasi muda itu Bang ya. Karena jangan sampai generasi muda mengatakan Anda nggak perlu berkualitas banget untuk jadi kaya dan jadi pemimpin. Kan susah nantinya. Karena yang dipikirkan adalah yang penting Anda masuk gorong-gorong. Kan berat jadinya. Padahal track record itu kan penting memang. Pengalaman saya di Indonesia banyak sekali anak-anak muda yang hebat, pinter-pinter, ya, yang semangatnya luar biasa, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk naik ke atas. Apalagi di birokrasi itu Bang, waduh, mau sepintar apapun. Saya kan pernah 4 bulan jadi staf khusus menteri misalnya. Nah, saya bilang gimana nih, menteri sekretaris negara rely on dengan staf khususnya. Nggak mungkin lah satu orang memikirkan semuanya. Padahal waktu itu cuma 2 kita, saya sama Ari Dwi Payana. Kita mau rekrut orang-orang pintar di Setnek itu. Padahal nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena mereka tahu nggak ada career path-nya. Dia rekrut sebagai stafnya saya misalnya, dia tahu ngapain, nggak ada career path-nya. Nah, yang seperti itu kadang-kadang mereka akhirnya yang mereka ikuti kan gimana air mengalir aja, bisa sampai ke hilir gitu ya. Dan yang idealis, mundur akhirnya, gitu. Yang idealis pada mundur. Tapi memang presidensial threshold ini Bang sudah diuji beberapa kali di MK, dan MK itu selalu menolak. Bahkan tidak kurang Hamdan Zulfa dan Yusril sendiri yang mengajukan. Padahal Hamdan Zulfa pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sebelum jadi ketua diajukan. Pada waktu itu MK itu kan selalu diisi oleh orang-orang partai politik atau orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik. Karena pasca amandemen konstitusi itu kan di situ kan ada beberapa orang yang memang jelas-jelas berafiliasi dengan partai politik. Nah, umumnya mereka lah yang menolak presidensial threshold itu, umumnya. Nah, lalu kemudian ketika pemilu ini sudah serentak, yang kebutuhan sebagian mereka, saya tidak bilang siapa, tapi sebagian mereka adalah terpilih kembali. Karena terpilih kembali itulah akhirnya dalam tanda kutip ya sedikit menggadaikan juga. Padahal mereka bukan orang-orang politik. Dan mereka juga bukan orang yang akan terjun di politik setelah pensiun. Mereka orang-orang yang relatif sudah sudah berusia, tapi pengen tetap di sana. dan presidensial threshold ini kan sama seperti Perpu Ormas. 2 hal itu kan mahkota bagi terpilihnya pemerintahan sekarang kan. Perpu Ormas bisa membubarkan kelompok yang so-called sekarang disebut kadrun misalnya. Lalu presidensial threshold bisa memastikan pesaing itu cuma 1 aja. Itu yang terjadi. Sistem threshold ini adalah cacat hukum, cacat niat, cacat moral dan cacat hukum. Ya bayangin seorang calon gubernur, dia mesti dapat dukungan 20%. Kalau gubernur 15% kursi, 20% suara. Artinya dia mesti datengin 3 partai yang punya 5%. Masing-masing. Setiap partai minta peti, kalau gubernur barangkali 10-20 miliar masing-masing. Dapat 60 miliar, kan? Nah, akhirnya waktu dia jadi gubernur, dia sibuk ngembaliin uang yang dipinjemin sama cukong ini. Iya kan? Kalau pakai uang sendiri dia pengen untung, kalau uang cukong dia mesti balikin. Ya kan? Dikasihlah konsesi ini itu. Jadi inilah yang merusak demokrasi di Indonesia. Padahal saya pernah tanya berapa penghasilan bupati misalnya, wali kota sebulan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya yang bisa dekompe lah 30 juta dia bilang. 30 juta dikali 12 itu 360 juta. Katakanlah kita genapkan menjadi 500 juta. Dikalikan 5 tahun itu baru 2,5 M. Itu kalau nggak dipakai. Sementara saya tanya biaya kampanye berapa? Belasan miliar. Gimana caranya? Jadi mau tidak mau jadi bupati, gubernur, presiden, harus ada sponsornya, harus ada cukongnya. Sehingga akhirnya cukong inilah yang menentukan arah kebijakan kita. Ya, dia bajak ini, kriminal demokrasi ini membajak maksud rakyat,
kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Nah sebenarnya yang begini Bang harusnya memang didorong agenda ini ke kelompok-kelompok yang lebih dominan untuk bicara ke umat, ke massa. Ya. Jadi kelompok misalnya katakanlah kelompok majelis ulama kan mereka kan bicara antara mudarat dan manfaat apa-apa. Ini kan jelas-jelas mudaratnya banyak tuh. Jadi tidak hanya RUU HIP, memang iya, tapi kan itu kan sesuatu yang sifatnya preventif. Ya. Kalau ini kan sudah terjadi bertahun-tahun gitu. Ya memang kalau perjuangan hanya fokus pada hal-hal tentang agama, ya bagus sih tentu buat umat, tetapi tidak akan fundamental ketatanegaraan yang baik. Gitu. Nah makanya saya kemarin tuh bicara sama salah satu wasekjen wasekjen MUI. Saya bilang jangan hanya RUU HIP saja dong yang diperjuangkan. Saya bicara dengan 2 orang. Tapi juga soal presidensial threshold ini kan soal kita tidak bisa memunculkan pemimpin yang baik kalau dengan presidensial threshold. Nah dia setuju. Nah kapan-kapan nanti mungkin konsepnya dibuat, datang ke MUI agar mereka juga memperjuangkan ini. Syukur-syukur sama ini Bang, sekalian sama penolakan RUU HIP juga presidensial threshold. Saya bikin YouTube tuh Bang misalnya. Begitu saya bikin video tentang alasan menolak RUU HIP, wah itu yang nonton tuh kalau untuk politik 240-an ribu tuh udah lumayan tuh ya, 240 ribu itu. Tapi begitu saya bilang tolak presidensial threshold, cuman puluhan ribu aja yang nonton. Karena ini isu elit soalnya. Karena kan katakanlah awam umat tuh nggak bahayanya di mana, apalagi yang kacaunya ya sobat era sekalian, kacaunya kadang-kadang ini elit-elit politik kita sering membohongi bahwa wah ini nggak bisa dong, nanti kalau presidensial threshold dihapuskan kita akan mendapatkan badut-badut di dalam kampanye pilpres debat. Loh, badut-badut gimana? Justru tanpa presidensial threshold kita nggak bisa melihat orang yang canggih, orang yang jago konsepnya, implementasinya, diuji, dia bisa menjawab. Kemarin kan bukan debat tuh, tanya jawab. Dan yang kedua selalu dibilang kalau makin banyak calon makin banyak habis duit. Kan salah besar. Karena kan 2 tahap. Tahap pertama barangkali banyak 10, tahap kedua kan tinggal 2. Dan itu pun saya nggak yakin 10. Kalau misalnya ini kalau kita berdasarkan ketentuan yang ada, memang belum tahu kita berapa jumlah peserta pemilu. Tapi katakanlah peserta pemilu itu yang sudah dipastikan 9 katakanlah. Biasanya mereka yang sudah lolos DPR ini nggak mungkin lah dicoret. Lalu kemudian mungkin ada partai-partai yang selalu pengen ikut PBB, PKPI, mungkin PSI yang masih ada. 12 saja Bang. Partai berkarya saya nggak yakin apakah masih mau ikut lagi. Garuda nggak yakin saya. Satunya lagi Perindo saya nggak begitu yakin juga masih ikut. Let's say 15. Dari 15 ini, ada partai baru yang namanya Gelora. Itu aja kan, partai baru kan nggak ada lagi. 15. Dari 15 ini nggak yakin saya 15-15-nya mau mencalonkan presiden. Kan dia tahu juga kekuatannya. Nah, biasanya kalau misalnya thresholdnya ini hilang, sederhananya partai yang lemah pasti akan mencalonkan calon presiden yang kuat. Pasti gitu. Artinya yang diinginkan masyarakat pasti. Ya istilahnya dulu juga ada yang ngajak-ngajak saya kan. Mereka tahu persis kalau kita dicalonin calon presiden 10% aja masih dapat. Tapi mereka minta duit 1,5 triliun. 3 partai 1,5 triliun. Masing-masing 500 miliar. Rumah ini dijual nggak nyampe. Kita korup nggak pernah. Kalau cuma makan-makan kita bisa, ya kan. Tapi kalau bayar partai 1,5 triliun 1/3 ya nggak sanggup lah kita. Waktu sama MUI itu saya bilang begini, mudaratnya. Ini saya bilang, saya ngutip Bang Rizal nggak salah. Bukan Bambang Susatyo. Ini kalau
presidensial threshold tetap dipertahankan, mudah menguasai politik Indonesia itu. Tinggal keluarkan 9 triliun, selesai. Semuanya kita dapat. Presiden kita dapat, wakil dapat, Kapolri dapat, jaksa agung dapat. Tapi tidak usah 9 triliun, 6 triliun aja. Ya. Partai yang di istana kan, 6 kan. Yang 3 kan biarin aja, karena kalau enggak ada calon lain nanti. Nah, itu udah bisa dipastikan gitu. Kan murah banget untuk menguasai Republik Indonesia ini cuma dengan 6 triliun. Kartu prakerja aja 5,8 triliun. Bayangkan kartu prakerja aja. Gitu, murah banget gitu. Jadi ini momen historis. Rakyat kita udah bosen, udah sebel dengan pragmatisme yang didominir oleh demokrasi kriminal ini. Oke. Iya kan? Dan sebetulnya kita negara yang beragama malu demokrasinya kriminal. Iya. Harusnya kan negara yang percaya sama Tuhan, yang beragama, ya kan, tidak mungkin mendukung sistem demokrasi yang sifatnya kriminal. Tapi kadang-kadang Bang ya, saya juga mempermasalahkan begini. Mempermasalahkan penyelenggara pemilu. Ya walaupun teman-teman sendiri, penyelenggara pemilu ini otaknya 2. Memberikan pekerjaan kepada teman-temannya. Yang kedua adalah proyek. Jadi apa-apa tuh dimahalkan semua. Misalnya kelakuan penyelenggara pemilu ini, mohon maaf ya teman-teman ya, kan kita untuk perbaikan. Tiap saat pergi keluar kota, keluar negeri misalnya. Padahal dengan era teknologi ini, apalagi zooming begini, ngapain dia pergi keluar negeri untuk atau keluar kota untuk untuk misalnya bilang sosialisasi dan lain sebagainya. Ini Zoom tiap hari aja bisa untuk sosialisasi. Nah, yang penting adalah pemerintah menyediakan saringan jalur internet, ya kan, jaringan internet yang memadai. Kan itu aja infrastruktur internet yang dibangun. Jadi sekali membangun infrastruktur, tapi selebihnya mudah dan murah jadinya. Saya cerita kemarin kebetulan ketemu Sandi Uno. Dia cerita waktu kampanye Pilpres itu, dia mengunjungi 170 titik di seluruh dunia. Yang tercapai audiensnya hanya 370.000. Nah sementara selama sebulan kemarin dia hampir tiap hari zoom-zooman. Dan yang udah mendekati angka hampir 400.000 dalam waktu sebulan. Dan dia sudah bikin channel YouTube juga. Channel YouTube ya. Udah reach 400.000. Sama aja saya keliling-keliling dulu 3 bulan ke 170 lokasi. Makanya, jadi demokrasi kita itu akan lebih murah. Jadi yang penting pemerintah infrastruktur internet ini diperbaiki, lalu kemudian presidensial threshold dihilangkan, kemudian ujian bagi calon pemimpin itu ya debat-debat dan adu konsep itu. Ngapain di jalan-jalan hura-hura? Toh orang pegang gadget semua sekarang. Tinggal lihat aja kampanye, ngapain kampanye di jalan pasang spanduk, kan tinggal ini aja kan. Gitu. Mudah-mudahan ini sih semua mendorong ke arah perubahan. Ya, mudah-mudahan. Karena ini historical. Sekali kita melanjutkan sistem demokrasi kriminal ini akan terus berlanjut, dan Indonesia tidak ada harapan jadi negara yang besar, kuat dan makmur. Kadang-kadang saya kesel Bang ya sebagai generasi yang lebih muda lah ya, walaupun tidak muda-muda banget itu. Orang itu semua orang kan mau mati ibaratnya, ya kan? Apa nggak mikir gitu loh bahwa kita harus meninggalkan legacy yang baik, ya kan? Saya kira pemimpin partai itu kan duitnya udah banyak gitu, ngerampok sana ngambil sini. Kan begitu. Ya udahlah, sekarang udah kita nggak usah kutak-katik lagi harta mereka yang sudah banyak itu, tinggal kita minta mereka berbuat baik bagi negara ini ke depan. Salah satunya itu menghilangkan presidensial threshold. Kalau hanya niat baik, mungkin nggak kena, karena orang-orang ini greedy. Ya itu susah kan? Kalau sudah jadi nggak ada batasnya. Iya kan? Tidak ada doa yang bilang, wah ya Tuhan kok banyak sekali uang yang saya dapatkan, nggak ada ya. Kalau kurang baru ribut. Nggak ada limitnya. Oleh karena itu mereka hanya memahami logika kalau publik semuanya menginginkan perubahan threshold, baru mereka.
kalau diharapkan mereka yang ngambil inisiatif. Ya mungkin. Nggak ada harapan lah. Saya lihat misalnya ya, partai sendiri standingnya kan saya kritik tuh waktu zooming sama orang PAN sama PKS. Loh, jangan diturunkan. Dia kan pengen logika diturunkan agar mereka bisa masuk, ya kan? Kalau pakai logika diturunkan, itu kan standing constitutional standingnya lemah. Harus dihapuskan. Tapi mereka itu berpikirnya 10% ada yang bilang, ada yang 15%. Loh, mereka itu sudah berpikir, wah saya akan berpasangan sama siapa. Jadi cara berpikirnya, otaknya untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk pembangunan sistem politik yang lebih baik. Padahal kalau kita mendapatkan presiden yang baik kan kita semua untuk gitu. Terutama kalau mereka pilih Rizal Ramli, karena nanti saya akan biayai semua partai politik itu. Seperti di Eropa. Di Eropa kan partai politik dibayar negara. Seperti di Inggris, di Australia, New Zealand, hitungan saya hanya perlu 6 triliun. Nggak perlu nyolong-nyolong ya? Nggak perlu nyolong-nyolong, 6 triliun untuk membiayai partai politik. Ya hari ini memang mereka nyolong di DPR, di DPD, macam-macam. Total itu 75 triliun. Jadi 75 triliun yang dicolong dibandingkan 6 triliun untuk membiayai parpol itu jauh banget. Ya. Tapi 75 triliun itu tidak masuk partai. Iya. Ya masuk partai cuma 1/10. Masuk dalam bentuk mobil mewah di DPR, masuk apa. Jadi ini kita melegalisasikan kejahatan sebetulnya dengan threshold itu. Soalnya susahnya kita menggunakan bahasanya susah. Ambang batas pemilihan presiden itu terlalu panjang. Tadi saya zooming webinar sama guru-guru ngomong mengenai Piagam Jakarta dan RUU HIP. Saya ketawa tuh dengar Babe Ridwan Saidi bilang, saya kagak setuju dengan kelompok hip-hip ini. Jadi dia bilang kelompok hip-hip. Jadi orang kan gampang ingat loh ini. Jadi mereka yang mau mendorong RUU HIP ini kelompok hip-hip. Ya mesti disederhanakan. Iya. Nah itu yang masalah komunikasi ya, gitu. Tapi mudah-mudahan ya kan kita bisa ubah ini, karena ini momen historis di mana kita bisa balikkan Indonesia dari negara yang terpuruk, negara yang tidak dianggap di dunia, negara yang rakyatnya susah karena kualitas pemimpinan yang rendah. Dengan threshold yang baru, ya kita dapatkanlah yang terbaik pada semua level sehingga Indonesia berubah jadi lebih hebat. Jadi saya itu ada syarat bang, pemimpin ke depan itu satu, yang bernyali memberantas korupsi, itu penting dulu itu. Yang kedua, bernyali merekrut orang-orang terbaik. Kok bernyali merekrut orang? Iya, ternyata ada juga pemimpin yang nggak bernyali merekrut orang-orang terbaik kan. Yang ketiga, amanah, memenuhi janji konstitusional dia. Keempat, tidak anti kritik. Itu penting tuh bang. Kalau belum apa-apa ngeritik ditangkap, itu berat kita. Karena Freedom House sudah mencatat sejak 2016 kita cuma partly free. Jadi cuma bebas sebagian. Nah yang kelima, menjaga demokrasi ini penting. Nah itu 5 syarat yang dimuat di channel Refli Harun. Syarat lainnya mungkin nanti kita temukan lagi. Terima kasih, Refli udah mampir. Iya, makasih juga Bang Rizal. Banyak yang seneng sama YouTube kamu. Amin. Karena saya nggak punya target pribadi, tidak punya ambisi pribadi, hanya ingin bahwa punya media yang saya bisa berbicara. Nah, syukur-syukur juga tempat orang berbicara. Saya kemarin tuh ngambil beberapa pendapat dari ahli hukum tata negara. Nanti ada rencananya ada rubrik baru namanya Pamali. Pamali itu kan bahasa Sunda. Bahasa Sunda kan? Tapi di sini Pamali itu adalah pendapat mayoritas ahli. Tambahannya pemalu itu pendapat mayoritas alim ulama. Oke Bang, itu aja Bang ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Ya sobat era sekalian, itu tadi perbincangan dengan Rizal Ramli, pemilik rumah ini, mengenai presidensial threshold. Mudah-mudahan perjuangan untuk menghapuskan presidensial threshold agar demokrasi kriminal ini bisa diakhiri berhasil, entah itu di DPR atau di Mahkamah Konstitusi.
Tapi yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.